PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Cerebrofit, vitamin cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Darah Putra Sanggam, kisah Saur Sepuh, episode ke-9. Naskah karya Niki Kostasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-24 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Edi Dosa sebagai Samba, Eli Ermawati sebagai Mantili, Petrus sebagai Gotawa, Ivone Rose sebagai Widati, Mario Kulon sebagai Merit, dan Bahar Mario sebagai Bongkeng. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-24. Ton, kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel benar. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Raga Tantra tetap pada pendiriannya bahwa Raden Samba telah mati di dasar jurang. Sedangkan Kinaga merasa pasti bahwa laki-laki yang menyerangnya adalah Raden Samba. Tetapi akhirnya Kinaga mulai bimbang. Mengapa Raden Samba tidak menggunakan ilmu lurus banyo ketika tahu bahwa Kinaga masuk ke dalam telaga? Kinaga mulai tidak yakin bahwa laki-laki itu adalah Raden Samba. Merit dan Bongkeng 2 hari 2 malam sengaja menunggu di atas tebing, di mana ketika itu Raden Samba jatuh ke bawah jurang. Oh iya, bagaimana kabar suamimu, anakmu, dan semua keluarga besar kerajaan Madangkara, Mantili? Semua dalam keadaan baik-baik, Samba. Suamimu juga sudah sembuh?
sembuh sama sekali belum. Tapi ya, sudah mulai berkurang penderitaannya. Syukurlah kalau begitu. Sedikit-sedikit sudah dapat digerakkan. Kasihan sekali. Suamimu adalah seorang yang baik. Tapi mengapa ada juga orang yang menghendaki kematiannya? Ya, entahlah. Mungkin karena dia adalah seorang yang baik. Itulah. Atau karena dia seorang patih. Maka banyak sekali orang yang merasa iri hati. Ya, mungkin juga Mantili. Atau mungkin karena menurut orang yang menghancurkan kakinya itu, suamiku akan menjadi penghalang bagi mereka. Maka dengan sengaja dan tanpa mengenal ampun, suamiku menjadi sasaran pelampiasan amarah mereka. Segala kemungkinan itu pasti ada, Mantili. Tapi menurutku yang paling kuat adalah karena dia adalah suami dari pemilik si pedang setan. Iya, segala kemungkinan itu masih dan memang ada. Tapi bagaimanapun dan apapun alasannya, pencuri itu adalah biadab. Dan aku akan membalas sakit hati suamiku. Akan kubunuh dia. Secara pribadi memang kita mempunyai urusan yang sama, mencari pedang setan. Tujuan kita sama. Tapi urusanmu itu akan segera selesai setelah menemukan pedang setan dan memenuhi tantangan Wiryaku Mandra. Tapi aku, Mantili, aku masih harus banyak lagi membereskan persoalanku. Aku harus membalas sakit hati Dewi Permoni Suci dan ayahnya, Kusutraga. Sekaligus tuntutanku sebagai orang sanggam, Mantili. Iya, aku tahu. Apalagi kau adalah seorang raden. Tentunya kau tidak mau tinggal diam. Apalagi yang dibunuhnya adalah orang sanggam. Bukan hanya itu, Mantili. Tapi menyangkut martabat dan harga diriku di negeri orang. Maksudmu? Mereka membunuh dan menculik korbannya di saat aku tidak ada. Dan kejadiannya di rumahku. Iya, para pembunuh menculik dari rumahmu dan membunuhnya di luar rumah. Tapi bagiku, Mantili, di luar rumah ataupun di dalam sama saja. Pendek kata, mereka sudah tidak lagi menghargai aku sebagai seorang raden dari negeri Sanggam. Nah, itulah mengapa aku bertekad mengadu jiwa dengan mereka. Aku tidak peduli. Yang penting, nama baik dan harga diri orang-orang Sanggam dapat terjaga dimanapun berada. Semoga berhasil, Samba. Konsentrasi, cerebrofit, cerebrofit, vitamin untuk cerdas, minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Kapsul mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Kapsul setiap hari. Cerebrofit. Persoalanku yang lainnya adalah aku harus mencari seseorang yang disebut-sebut oleh guruku, Dewa Maut, sebelum dia mati. Dewa Maut?
Apa itu? Dan siapa dia? Mantili, bukankah aku pernah menceritakan padamu mengenai Dewa Maut? Raden, sejak kapan Raden menjadi seorang yang pelupa? Aku belum pernah merasa kau ceritakan tentang Dewa Maut. Oh, bukankah aku pernah bercerita padamu, Mantili? Tidak, Sambah. Ketika itu kau hanya menceritakan tentang dirimu yang terjatuh dari atas jurang karena tendangan Raka. Siapa? Raga Tantra. Nah, itu. Iya. Nah, ingat kan sekarang? Ketika itu, aku belum tahu bahwa di rumahku ada kejadian yang agak rumit. Aku sedang mencari jejak pencuri dengan mencari pedang setan. Tapi di tengah hutan, aku berjumpa dengan seorang setengah tua yang saat itu sangat menderita. Keadaannya menyedihkan sekali. Kedua kakinya putus. Menyedihkan sekali. Ketika itu, dia merintih kesakitan dan mencoba minta tolong. Kemudian setelah semuanya kuatasi, aku pun mencoba untuk merawatnya di dalam hutan itu juga. Mengherankan memang, karena baru beberapa hari kurawat, orang itu sembuh. Oh ya? Dan mungkin sebagai rasa terima kasihnya padaku, maka dia mengajarku berbagai macam ilmu, yang sebagian besar aku sudah punya. Hanya 2 ilmu yang sangat berarti, yaitu ilmu pukulan tanpa wujud dan ilmu merasuk raga. Ilmu yang terakhir ini sangat fatal, karena si pemilik melepaskan semua ilmu yang dimilikinya dan dipindahkan kepada orang lain dengan cara menjemput maut. Iya, sebab setelah selesai, Dewa Maut mati. Dan sebelum ajal, dia sempat menyebut-nyebut nama Kinaga. Ya. Dan sekarang persoalanku yang lain lagi. Aku pun mendapat tugas dari guru yang terakhir. Guru yang sama sekali tidak pernah ku tahu namanya. Iya, aku tidak pernah tahu. Sebab setelah aku menerima semuanya dari beliau, mendadak dan secara kilat, beliau pergi entah kemana. Hebat sekali. Iya, dan tugasku adalah mencari tokoh yang sama pula, Kinaga. Jadi? Iya, Mantili. Aku harus mencari Kinaga. Dan ada apa di belakang semua persoalan ini dengan Dewa Maut? Oh iya. Lalu ada urusan apa dengan gurumu? Kinaga adalah seorang murid yang murtad. Murid yang menempuh dunia sesat. Dan murid yang telah banyak membuat orang lain menderita. Membuat orang lain sengsara, Mantili. Itulah sebabnya guru menugaskan aku agar aku sendiri yang harus bertindak terhadap Kinaga. Samba, sejak dulu kita selalu bersama-sama. Hanya karena kita tidak ada jodoh saja, maka kita berpisah. Tapi Samba, walaupun begitu, kau masih juga mau menolongku, bekerja sama denganku untuk mencari pedang setan. Mantili, jangan kau sebut-sebut itu. Aku merasa malu, Mantili. Kenapa begitu, Samba? Aku sama sekali belum mendapatkan keterangan tentang pedang setan. Jangankan pedang yang dicari, sedangkan jejak pencurinya saja aku tidak mendapatkan. Aku malu, Mantili. Malu, Mantili. Samba, jangan kau mempunyai perasaan seperti itu. Aku dan seluruh kerajaan Madangkara mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas bantuanmu itu, Samba. Kami semua merasa senang dan bangga mempunyai sahabat sepertimu. Kami bahagia. Dan sekalian, aku mewakili mereka, Kakang Brahma dan Kakang Kotawa, sungguh-sungguh mengaturkan rasa terima kasih yang tidak terduga. Rasanya aku tidak pantas menerima kata-kata itu.
Karena aku belum dan bahkan mungkin tidak akan berhasil melaksanakan tugas dari Tuanku Raja Agung Madangkara. Tidak, Raden Samba. Kita akan bersama-sama menghadapi dan mencari apa yang selama ini kita cari. Hah? Mantili? Iya, Samba. Kita akan berdua. Bongkeng, Merit, jadi kalian benar-benar tidak menemukan apa-apa? Sudahlah Widati. Samba itu sudah berisik. Tolol kau, Ceking. Saudaramu sedang sedih, kau malah membuat semakin sedih. Jadi benar Kakang Samba. Kakang Samba telah tiada. Ya, entahlah. Tapi kenyataannya sampai sekian lama Samba tidak kembali lagi kemari. Dan ya menurutku Samba memang sudah Mati. Maksudmu mati, Merit? Tuh, kamu sih. Rit, biarpun Samba sudah tidak ada, apa? tapi kau jangan bicara bahwa tidak ada, sudah mati. Jangan. Kau tolol kalau begitu. Iya, tapi ya bukan begitu, botak. Ya, maksudku agar Widati itu tidak usah lagi memikirkan dia. Sebab ya memang sudah tidak ada. Nah, coba untuk apa dipikirkan lagi, ha? Ya, aku tahu maksudmu. Tapi Widati kan dalam keadaan susah, sedih. Jadi kau jangan asal ngomong saja. Pikir dulu, King. Apa itu bisa menyinggung perasaannya atau tidak? Orang sudah jelas kok. Coba, sudah berapa bulan coba? Hitung 6 bulan lebih kan? Masih juga mau apa? Sudahlah, sudah. Sudah. Sekarang kalian berdua bersiap-siap. Aduh, kemana lagi? Pergi. Pokoknya siap-siap. Iya, baik Widati. Sudah datang, sudah disuruh siap-siap lagi. Pekal semua ini. King, Apa? jangan cari gara-gara. Nanti dia marah lagi. Baru tahu rasa kau. Sudah semua. Sudah, siap. Ambil kuda-kuda kita. Ini mau kemana lagi? Diam saja, ikuti saja. Ikut. Iya. Kamu memang maunya, botak. Sudah cepat. Iya. Ayo. Tunggu ya sebentar. Ini memangnya kita mau pergi kemana lagi, Widati? Sudah, Merit. Kalau kamu tidak mau ikut, tidak apa-apa. Biar aku dan Bongkeng yang pergi. Loh, kok jadi... Merit, kau sama sekali tidak pernah mau mengerti akan penderitaanku. Kau sengaja membiarkan agar aku bersedih terus menerus. Kau keterlaluan, Rit. Ya, bukan begitu, Widati. Bukan begitu. Aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Ya, supaya kita ini tidak hanya membuang-buang waktu yang percuma begitu. Sudahlah, Merit. Kau memang saudaraku. Kau
Kau memang orang yang seharusnya mengerti aku, selain Kakang Samba. Tapi kau malah sama sekali tidak mau mengerti. Oh, Widati, aku ini justru cukup mengerti. Cukup. Tidak, Merit. Mulanya aku mengira bahwa kau mengerti. Mengerti saudaramu ini. Tapi ternyata kau sama sekali tidak mengerti. Aduh, gimana ini? Jadi makin begini. Kau malah ingin membiarkan aku terombang-ambing tidak menentu. Kalau begitu, begini saja. Widati, kau sudah siap? Kau tidak usah ikut. Kau di rumah saja, Rit. Kok jadi Biar aku dan Bokeng saja yang pergi. Bokeng, Iya. tolong antarkan aku ke tebing. Iya. Ke tempat waktu Kakang Samba terjatuh. Oh, iya. Tuh, itu jauh, Widati. Sudah, kamu diam. Jangan ikut campur. Tugasmu hanya menunggu rumah. Ayo, Bongkeng. Iya, baik, Widati. Kalau kita jalan begini terus, malam nanti kita baru sampai, Widati. Kapan sampainya tidak menjadi soal. Yang penting aku mendapatkan Samba. Kasihan kau, Widati. Segar berpikir, cerebrofit. Cerdas penuh konsentrasi, cerebrofit. Cerebrofit. Vitamin untuk cerdas. Minumlah tiap hari. Dapatkan sumber energi untuk kecerdasan. Penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Capsule mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Capsule setiap hari. Cerebrofit. Gotawa, bagaimana sakitmu? Sudah jauh berkurang, bukan? Yang mulia, rasa sakit hampir tidak terasa. Tapi kenyataannya, kaki saya juga tidak segera baik. Saya sudah bosan merasakan sakit. Saya sudah mantap untuk hidup dengan kaki begini, Yang mulia. Gotawa, semangatmu masih besar. Dan yakinlah bahwa kedua kakimu akan segera sembuh. Mudah-mudahan, Yang mulia. Gotawa, Iya. 1 bulan sudah Mantili pergi. Aku khawatir terjadi apa-apa padanya. Aku akan mencarinya. Jagalah dirimu baik-baik. Dengan siapakah tuanku pergi? Tidak seorang istriku pun yang ikut. Aku hanya pergi sendiri saja.
khawatirkan. Ada yang mengintai kita. Iya, aku juga. Berhati-hatilah, Mantili. Rapatkan tubuhmu ke tubuhku, cepat. Nah, jalan biasa saja. Pasang mata dan telinga. Hah? Awas. Hah? Hiat! 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 Awas! Hiat! Hati-hati, Mantili. Kita terkepung. Kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Samba dan Mantili di tengah perjalanan secara tiba-tiba diserang dari kedua arah dengan senjata rahasia. Tetapi Samba dan Mantili dapat menghalau serangan. Mereka berdua semakin berhati-hati. Di Kadipaten Gunalaga, Widati tidak puas dengan kabar yang disampaikan oleh Bongkeng dan Merit. Maka Widati minta diantar di mana Samba dulu terjatuh. Sebab Widati memang tidak yakin kalau Samba sudah tiada. Tetapi menurut Merit, pekerjaan itu hanya sia-sia saja, karena kejadiannya sudah lebih dari 6 bulan. Maka Merit terpaksa ditinggal di rumah. Merit tidak boleh ikut. Nah, pendengar yang budiman, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Siapakah penyerang Samba dan Mantili? Untuk melanjutkan cerita kita, marilah kita ikuti kelanjutan kisah ini yang dipersembahkan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi.